tentang integral tentu. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang integral tak tentu. Nah, apa sih perbedaan integral tentu dan tak tentu? Nah, kalau integral tentu itu jadi nanti hasil dari pengintegralannya itu akan menghasilkan sebuah angka. Nah, kalau integral tak tentu hasil dari pengintegralannya itu adalah sebuah fungsi. Jadi fungsi diintegralkan itu menghasilkan fungsi lagi, itulah integral tak tentu. Kalau integral tentu, fungsi diintegralkan akan menghasilkan sebuah bilangan atau sebuah angka luas daerah, ya, terutama luas daerah. Nah, konsep integral tentu itu berasal dari permasalahan area atau luas daerah. Nah, kita perhatikan ketiga gambar berikut. Nah, lihat yang di tengah, ya. Yang di tengah itu ada luas daerah, ya, yang berwarna kuning ini. Nah, kita akan mencari luas daerah sini, ya. Nah, biasanya ini kan luasnya atau bentuknya tidak beraturan, ya, tidak beraturan. Nah, biasanya untuk mencari luas daerah yang tidak beraturan, kita harus membaginya ke dalam bagian-bagian tertentu, ya, agar mudah mencari luas tersebut. Nah, gambar di tengah ini yaitu sketsa dari kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 atau parabola, ya, dibatasi sebelah kiri X sama dengan 0, ya, ininya X sama dengan 0 nih, dan sebelah kanannya X sama dengan 2. Jadi luas ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, dibatasi X sama dengan 0 di sini, terus X sama dengan 2. Nah, kita ingin mengetahui luas daerah arsiran yang berwarna kuning ini, di mana daerah ini tadi dibatasi oleh kurva titik X sama dengan 0, sumbu X, ya, terus X sama dengan 2. Nah, karena daerah yang terburuk itu bukan daerah yang beraturan, ya, sehingga kita tidak bisa langsung menggunakan rumus untuk mencari luas, ya, seperti persegi atau persegi panjang ataupun lingkaran, ya, karena ini bentuknya tidak beraturan. Nah, cara untuk mengetahui atau memperkirakan luas daerah yang terbentuk ini, kita akan membagi menjadi dua bagian, ya. Kita akan menjadi dua bagian. Gambar ini kita akan bagi menjadi dua bagian, ya, di mana bagian yang pertama kita akan membelah menjadi dua bagian. Di sini satu nih. Nah, persegi dan persegi panjang ini, ya, persegi 4 dua-duanya. Nah, yang pertama ini kita buat dua buah bagian di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, karena kita membuat persegi di bawah X kuadrat plus 1, maka ini dinamakan poligon bawah, ya. Ini poligon bawah. Poligon bawah. Nah, berarti untuk mencari luasnya kita harus mencari luas 1 di sini, ya, dan luas 2. Nah, berarti untuk mencari luasnya yaitu kita menambahkan luas 1 ditambah luas 2. Nah, berarti luas 1, lihat, luas 1 itu dibatasi ini, nilainya panjangnya itu 1, ya, terus dikalikan ini ke atas, karena ini kurva berarti ini F0. Nah, dikalikan F0, gitu, ya. Nah, terus ditambah yang bagian kedua ini juga 1, 1 kedua kan 1. Nah, dibatasi di sini F, ini kan titik-titik 2 di sini, berarti F1, ya, F1, karena ini adalah melewati kurva, ya. Nah, terus kita 1, F0 itu nilainya juga 1, tambah 1 kalikan F1 itu nilainya 2. Berarti kita tambah kali 2, 2, ini 1 jadi 3. Berarti luasnya itu 3 satuan. Nah, ya. Nah, kita beralih ke gambar yang sebelah kanan. Nah, tadi kalau kita mencari pendekatan untuk mencari luas ini, membuat gambarnya di bawah kurva, sekarang kita coba di atas
kurva atau di atas sumbu Y sama dengan X kuadrat plus 1. Kita bagi 2 sama, ya, berarti gini ya. Nah, maaf, kurang pas. Nah, gini. Nah, seperti itu. Terus satu lagi berarti di sini. Nah, ya. Nah, karena ini di atas X kuadrat plus 1, maka ini pendekatannya poligon atas. Berarti ini juga sama, luas 1 dan luas 2. Berarti luasnya itu luas 1 tambah luas 2. Luas satunya berarti 1 kali F-nya F di sini F1 ya, F1. F1 tambah luas 2-nya, berarti luas 2 ini 5, maaf, ininya 1 sama F-nya F berarti 1, 2, 3, 4, F4. Nah, gitu. 1 F1-nya 2 tambah 1 F4-nya 5. Nah, berarti 1 kali 2, 2, 1 kali 5, 5 tambah 2, 7 satuan. Nah, ya. Gambar sebelah kiri akan lebih kecil dari gambar yang sebenarnya, ya. Gambar ini akan lebih kecil karena sebenarnya. Lihat. Nah, lihat. Kenapa lebih kecil? Karena di sini ada error nih. Ada daerah yang tidak terbawa. Nah, ini kan sebelah sini tidak terbawa. Nah, ini juga tidak terbawa, ya. Makanya sebelah kiri ini akan lebih kecil dari ini yang luas sebenarnya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan akan lebih besar, ya. Akan lebih besar dari luas sebenarnya. Kenapa? Karena ini melewati batas Y sama dengan X kuadrat plus 1. Jadi di sini ada error nih. Nah, ada error di sini. Nah, ini error. Ya, kalau di sini errornya di bawah kurva, ini di atas kurva. Berarti ini akan lebih besar dari luas sebenarnya. Kita akan memperoleh luas gambar yang sebenarnya jika gambar daerah ini dipartisi atau dibagi dengan bagian yang lebih banyak. Jadi dibaginya lebih banyak, ya, supaya lebih presisi. Sehingga ketika M menuju tahingga, berarti partisinya atau dibaginya semakin banyak, maka kita dapat menulisnya menjadi bentuk integral, ya. Ketika partisinya dibuat semakin banyak menuju tahingga, berarti kita bisa mencarinya menggunakan bentuk integral, ya. Ini kan 3 tadi, ya. Ini 7. Nah, berarti kita bisa mencarinya dengan integral dari 0, ya, ini batasnya 0 sampai 2. Oke. Terus fungsinya X kuadrat plus 1 dx. Jadi yang diintegralkan nanti dx. Nah, luas tengah ini pasti akan lebih kecil dari 7 dan lebih besar sama dengan 3. Ya, jadi kalau mencari luas ini dengan integral, nilainya pasti akan lebih besar dari 3, ya, dan lebih kecil dari 7. Jadi lebih presisi kalau menggunakan integral. Ya, jadi kesimpulannya integral tentu itu integral A, B, fx dx adalah luas daerah di bawah kurva fx di atas sumbu x. Tadi kan kurvanya di atas sumbu x dengan batas bawah x sama dengan A dan batas atas x sama dengan B, ya. Nah, bagaimana untuk mencari nilai integral tak tentu tersebut, ya. Jadi kalau kita mencari luas tadi dengan integral tentu, ya, integral tentu, maka akan lebih presisi atau lebih akurat nilainya dibandingkan dengan membagikan seperti ini, ya, pendekatan poligon bawah dan poligon atas. Nah, di sini ada sifat-sifat integral tentu. Ini batas bawah, ya, batas bawah, ini batas atas. Jadi sifat yang pertama, jadi integral tentu itu ada beberapa sifat, ada 5. Jadi ini bisa dibalik atas dan bawahnya jika dikalikan negatif.
Nah, yang kedua, jika batas atas dan batas bawahnya sama, maka nilainya 0. Jadi ini sama saja kita tidak mencari luas apapun ya. Yang ketiga, integral AB K kali fx. Nah, K-nya ini pengalinya bisa pindahkan ke depan ya. Dan ini dua buah fungsi diintegralkan, ditambah atau dikurang, jadi bisa diuraikan satu-satu ya, dibelah jadi dua ya, dipisahkan. Nah, misalkan ini yang terakhir, integral AC itu sama dengan integral AB fx dx plus BC fx dx. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan mengerjakan sebuah contoh nih untuk menyelesaikan sebuah integral. Contoh yang pertama, integral 1/3/4 dx. Pertama kita integralkan dulu, berarti 4x ya. Terus kita boleh pakai kurung di sini batas bawahnya, batas atasnya itu. Nah, berarti 4x batas atas, batas bawah, berarti 4 kali 3 dikurangi 4 kali 1. Jadi X-nya ganti dengan batas atas dikurangi X-nya ganti batas bawah. Berarti 12 kurangi 4 sama dengan 8. Nah, seperti itu. Ini juga sama nih. Integral 0,2x dx ya. Kita integralkan dulu, berarti 2x pangkat 2 itu ya. 2/2. Nah, berarti 2/2 kan 1, berarti x kuadrat. Nah, ini integralnya. Terus kita tulis batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Berarti kita ganti x-nya dengan 2 kuadrat ya, kurangi 0 kuadrat ya. 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0, 4 kurangi 0 4. Nah, seperti itu ya. Jadi integral tentu itu akan menghasilkan sebuah angka ya. Kalau integral tak tentu masih berbentuk fungsi juga. Nah, yang terakhir integral 3 di mana ya, di sini aja. Integral 3/15x kuadrat kita integralkan, berarti 5/3 x pangkat 3 gitu ya. Terus ini batas atas, batas bawah. Tinggal ganti, berarti 5/3 3 pangkat 3, oke, kurangi 5/3 1 pangkat 3, oke ya. Berarti 5/3 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 9, 9 kali 27 kurangi 5/3 kan. Nah, berarti 5/3 kali ini coret-coret jadi 9, 9 kali 5 45 kurangi 5/3. Nah, lanjutkan seterusnya ya. Nah, intinya begitu. Jadi konsep dasar dari integral tentu itu yaitu mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva di atas sumbu X dan dibatasi batas atas dan batas bawah ya. Nah, silahkan untuk contoh nomor 4 dan nomor 5-nya sebagai tugas untuk latihan pertemuan kali ini ya. Demikianlah video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan lewat WA grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.